Salam anak-anak yang manis. Adakah sukacita dalam hati anak-anak? Oke, baik. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang ingin kakak bagikan untuk kita itu terpilih dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, yang berbunyi demikian. Taat dan kasih. Dari bacaan kita tadi dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 itu, di sini kakak membuat sebuah tema, yaitu ketaatan yang menghadirkan kehidupan berkenan di hadapan pusat perenungan kita pada saat ini, yaitu ayatnya yang pertama yang berbunyi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Nah, dari ayat ini kakak ada membuat 2 poin penting yang perlu kita pelajari bersama-sama saat ini. Nah, poin yang pertama itu, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, kenapa kita harus taat? Kenapa kita hamba? Nah, ini adalah salah satu perintah dari Tuhan. Ini adalah salah satu gambaran bahwa kita sebagai anak, kita harus taat terhadap orang tua. Nah, misalnya ketika orang tua mau memberitahukan kita sesuatu, kita harus dengar. Ini adalah salah satu gambar agar ketika orang tua memberi peringatan kepada kita harus mendengarnya dengan baik, bukan malah kita tidak mendengarnya, kita mengabaikan apa yang diberitahukan oleh orang tua. Apa makna dari gambar ini, adik-adik? Makna dari gambar ini artinya ketika orang tua memberikan larangan, kita harus dengar. Misalnya orang tua bilang kita tidak boleh mencuri, kita harus dengar, kita tidak boleh mencuri. Kenapa orang tua larang kita tidak boleh mencuri? Karena orang tua tahu mencuri itu adalah hal yang tidak baik, itu hal yang tidak boleh kita lakukan, karena itu bukan hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Poin pertama tadi itu, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Terus sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Jadi poin kedua di sini, karena haruslah demikian. Nah, di bagian ini kakak mau bilang kalau taat itu adalah hal yang benar, hal yang adil untuk kita lakukan, seperti tadi yang sudah kita bahas di poin pertama, ketika orang tua menyuruh kita untuk membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, kita harus ikut, kita harus taat, dan kita harus melakukannya dengan hati yang senang. Jadi, taat itu adalah hal yang benar, hal yang adil untuk dilakukan, bukan cuma karena takut dihukum. Jadi ketika kita taat melakukan sesuatu, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang senang, bukan karena kita melakukannya karena takut dihukum, tetapi kita lakukan itu karena itu memang perintah dari Tuhan. Taat itu latihan. Kalau kita belajar taat dari sekarang, maka nanti pas kita sudah besar, kita akan jadi anak yang hebat, anak yang bertanggung jawab. Kita bisa jadi pemimpin yang baik, bisa juga jadi teman yang baik, dan jadi anak Tuhan yang baik. Anak-anak semua, khotbah kita hari ini mengingatkan kita bahwa yang berkenan di hadapan Allah dimulai dari rumah kita sendiri, seperti yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1. Itu adalah sebuah panggilan sederhana untuk sebuah tindakan iman yang mendalam. Jadi kita sebagai anak, mulailah hari ini taatlah dalam hal-hal kecil, karena ketaatanmu adalah wujud imanmu kepada Allah. Jadi taatlah dan lakukan segala sesuatu itu dengan senang hati, dengan gembira, karena itu kita sedang menyenangkan hati
Jadi, adik-adik semua, marilah kita melakukan hal sekecil apapun itu. Mari kita lakukan dengan hati yang tulus, hati yang gembira, karena itu adalah tindakan nyata yang kita lakukan dan sudah menyenangkan hati orang tua kita, terutama hati Tuhan Yesus. Nah, jadi demikian kita pada saat ini, mari kita sama-sama menutup khotbah kita saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa manis dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas keberkatan-Mu, terima kasih atas firman kebenaran-Mu yang kami sudah dengar bersama-sama. Kiranya firman ini menjadi pelajaran yang bermakna bagi depan kami. Tuhan berkati anak-anak semua, hingga mereka tetap menjadi anak yang baik, menjadi teladan yang baik untuk semua orang yang tetap taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus.